Sebelum saya lanjut ya, jadi kalau baca buku Kristen, baca bukunya orang Kristen, itu siap paramek. Ya, siap paramek ya Pak Edi ya. Karena apa? Bahasanya berputar-putar. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Sini kita akan bahas ya, kita luruskan kembali pengajaran dari mualaf dan orang yang sok tahu tentang Kristen. Kita harus lurusin supaya mereka nggak salah paham nih tentang ajaran Kristen. Kali ini ada ibu yang mengatakan kalau baca buku Kristen tuh harus minum Paramex dulu guys. Kenapa harus minum Paramex? Iya, karena mumet katanya, nggak bisa ngerti. Dimana dikatakan Yesus itu katanya kekal, tapi kok ada prainkarnasi, atau sebelum dia jadi manusia dia sudah eksis. Eksis Yesus sebelum Yesus lahir ke dunia. Nah itu bagi dia mumet. Yang mumet itu sebenarnya saya. Kok bisa Bu, ibu itu mumet dengan ajaran Kristen, sedangkan ibu ini kan sebenarnya agama Islam. Mumetlah dengan ajaran Anda sendiri. Ya, kita langsung aja nonton videonya. Nah, Yesus adalah eksistensi sebelum dilahirkan sebagai Yesus Kristus, Yesus Kristus sudah ada, sudah eksis sebelum dilahirkan sebagai daging. Bingung nggak kira-kira? Yesus Kristus sudah eksis, sudah ada sebelum dilahirkan sebagai daging. Ya. Ia kekal, sudah ada sebelum dunia diciptakan. Ya. Saya ulangi lagi, ia kekal, sudah ada sebelum dunia diciptakan, dan ia tetap terus ada. Ia adalah salah satu dari pribadi Tuhan Trinitas yang menciptakan dunia ini. Kira-kira bingung enggak? Umet. Ya. Sebelum saya lanjut ya, jadi kalau baca buku Kristen, baca bukunya orang Kristen, itu siap paramek. Ya, siap paramek ya Pak Edi ya. Karena apa? Bahasanya berputar-putar. Ya, bahasanya berputar-putar. Ya. Nah, mungkin itu juga yang kemudian pola seperti itu kemudian yang menginspirasi daerah-daerah yang mayoritas Kristen itu, misalnya kayak Ambon, NTT, itu orangnya kebanyakan jadi pengacara, kan berputar-putar, ya, berbelit-belit, pokoknya ngomong supaya orang pusing gitu. Itu Kristen. Ya, sebenarnya kalau berbicara mengenai prainkarnasi Yesus atau eksistensi Yesus sebelum dia lahir ke dunia, sebenarnya orang Kristen tuh nggak bingung. Dan itu gampang banget. Kenapa ibu bisa bingung? Karena ibu dipertanyakan pernah Kristen apa enggak. Jangan-jangan dulu hanya ya sekedar nggak tahu lah ngapain di Kristen kan gitu. Oke, saya akan jelaskan bagaimana Yesus tuh sebenarnya sudah eksis sebelum Yesus lahir ke dunia. Maksudnya apa? Mari kita akan lihat di dalam kitab Kejadian. Dalam Kejadian 18 ya, dikatakan di situ Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri depannya. Sesudah dilihat mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka lalu sujud ia sampai ke tanah. Kalau kita lihat di sini ya, bagaimana Abraham melihat ada 3 orang. 3 orang yang datang menemui Abraham. Dan 3 orang ini dikatakan di ayat pertama bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, tetapi Abraham melihat justru ada 3 orang manusia di situ. Yang 2 kita tahu kalau di ayat yang selanjutnya ya, di ayat yang ke-16, berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Kalau kita lihat di sini sebenarnya Abraham ini bagaimana
akhirnya berpisah dengan 3 orang ini, yang 2 ke Sodom ketemu Lot, yang 1 ketinggal, dan yang 1 ini adalah Allah. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Karena Allah yang menampakkan dirinya kepada Abraham dalam wujud manusia. Ini sebenarnya prainkarnasi Yesus. Yesus sebelum jadi manusia, dalam arti secara permanen melalui kelahiran darah Maria, Yesus sudah eksis dalam dirinya, yang mana dirinya menampakkan diri kepada Abraham. Jadi nggak usah bingung, Bu, di Alkitab pun ada, dan orang Yahudi juga percaya akan hal ini. Apakah hanya 1 kali ini? Oh, tentu tidak. Yesus juga menampakkan dirinya kepada Yakub. Dalam Kejadian 32 ayat 24, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Dikatakan bagaimana Yakub bergulat dengan seorang laki-laki sampai fajar menyingsing. Jadi di situ Yakub tidak sendirian, ada laki-laki. Kemudian dikatakan di ayat 28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. 29, bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu berkatilah Yakub di situ. Di ayat 30 Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Jadi di sini sekalipun Yakub bergulat dengan seorang manusia, tapi jelas dikatakan di situ bagaimana Yakub dia bergulat dengan Allah. Jadi ini sebenarnya adalah Allah dalam wujud manusia, dan dia ini adalah penampakan dari Yesus prainkarnasinya. Dia eksis tapi belum secara permanen memakai tubuh jasmaninya yang nanti akan dilahirkan di dalam Bunda Maria. Lalu apakah cuma ini aja? Enggak dong. Masih ada lagi di mana Yesus menampakkan diri juga. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego mereka mengalami penyiksaan api yang menyala-nyala. Dalam Daniel 3 ayat yang ke-19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi sini Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi 3 orang ini ketika dicampakkan dalam perapian, ternyata muncul di situ 4 orang. Di dalam Daniel 3 ayat 25 katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dan bebas di tengah-tengah api itu, mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Jadi 3 orang tetapi ada 4, yang mana yang 1 itu rupanya seperti anak dewa atau anak Allah, yang artinya itu sebenarnya dipahami sebagai Yesus yang menampakkan dirinya sebelum ia inkarnasi. Dan juga sekali lagi kita akan lihat bagaimana Daniel juga melihat penampakan Yesus Kristus sebelum ia berinkarnasi. Dalam Daniel 7 ayat 13, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia membawa ke hadapannya. Anak manusia, seperti anak manusia, di mana di sini Daniel melihatnya. Itulah kenapa Yesus di Perjanjian Baru selalu menyebut dirinya anak manusia, karena dia ingin menunjukkan bahwa aku ini anak manusia, seperti yang dilihat Daniel dalam penglihatan bagaimana anak manusia. Jadi ini yang dimaksud dengan prainkarnasi, Bu, atau eksistensi Yesus sebelum ia jadi manusia secara permanen di dalam Bunda Maria ketika dilahirkan, ya. Jadi nggak usah bingung soal hal itu. Yesus itu kekal. Jelas dalam Perjanjian Lama berkali-kali Yesus menampakkan dirinya kepada orang-orang yang dicintainya. Dan juga di dalam Perjanjian Baru dikonfirmasi bahwa benar yang ketemu itu adalah Yesus, gitu loh. Jadi nggak usah bingung. Kalau Anda nggak ngerti konsep Kristen, cukup nggak usah ngajar tentang Kristen, belajar tentang Kristen. Nggak usah sok tahu. Ibu yang butuh paramex, orang Kristen nggak perlu butuh paramex. Karena Tuhannya menyatakan diri secara jelas dalam Alkitab. Dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jelas di sini bagaimana Yesus telah ada, mencipta bersama-sama dengan Allah, dan Dia adalah Allah. Bagaimana Allah yang datang ke dunia dalam wujud Yesus Kristus, berinkarnasi. Tapi sebelumnya bukan berarti Yesus nggak ada. Yesus eksis dan berkali-kali menampakkan dirinya kepada para umatnya yang dikasihinya. Terima kasih, ini dulu dari saya. Mudah-mudahan ini membuka pikiran ibu ini yang sok tahu padahal nggak tahu. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. God be with you all.